umat non-Islam bebas melaksanakan agamanya. Nah, boleh mereka beribadah ya sesuai dengan keyakinannya. Ya, tidak ada perusakan tempat ibadah mereka. Ya, tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Ya, makanya ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, ya ini kan kisahnya masyhur ya. Palestina itu menjadi milik umat Islam itu karena pada saat itu, ini tahun 637 Masehi, Pak. Ya, pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Itu diserahkan oleh pemimpin Yerusalem yang namanya Uskup Sopronius kepada Umar bin Khattab. Ya, karena mereka tahu bahwa Umar bin Khattab ini pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang terkenal pada saat itu. Ya, pemimpin Islam yang sangat terkenal. Di samping terkenal keadilannya, kebijaksanaannya juga terkenal kekuatannya. Dakwah beliau di Madinah ini sudah berbeda dengan dakwah beliau ketika beliau berada di Mekah. Ya, di Mekah beliau tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan, tidak punya pasukan, ya, tidak punya wilayah. Ya, tapi ketika beliau sudah berada di Madinah, ini urusannya sudah beda. Ya, baginda Nabi sudah menjadi seorang kepala negara. Beliau menjadi kepala politik, ya, kepala pemerintahan. Maka yang beliau pertama kali lakukan adalah beliau melakukan konsolidasi ke dalam, Pak, ya, konsolidasi internal ke dalam negara. Jadi yang pertama beliau lihat adalah bagaimana membuat sinergi antara seluruh warga, ya, seluruh warga negara. Karena di dalam Madinah pada saat itu umat Islam itu minoritas, ya, seperti saya katakan tadi, mereka hanya 30%, Pak. Ya, tapi pemimpinnya baginda Nabi, pemimpinnya orang Islam lah, katakanlah begitu. Ya, maka orang-orang yang tidak beragama Islam mereka harus mau diatur dengan aturan-aturan Islam. Lalu baginda Nabi membuat suatu pokok-pokok perjanjian yang disebut Piagam Madinah, yang kita sudah sering dengar ya istilah Piagam Madinah ini atau Sohifah Madinah. Dan ini adalah dikatakan oleh para ahli sejarah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah kehidupan manusia, ya, undang-undang dasar negara pertama, ya, yang pada saat itu tidak ada negara yang punya undang-undang dasar, itu tidak ada. Ya, pada waktu itu ada dua negara besar, Romawi dan Persia, yang menjadikan ucapan raja sebagai hukum. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh raja itulah hukum. Ya, pada saat itu begitu, termasuk juga di suku-suku yang ada di Arab pada saat itu. Apa yang menjadi keputusan kepala suku itulah hukum. Nah, disinilah Nabi kemudian menjadi orang pertama dalam sejarah kehidupan manusia yang membuat suatu aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang disebut dengan Sohifah Madinah atau Piagam Madinah. Jadi kalau kita baca, Pak, ya, di berbagai literatur atau literasi tentang Piagam Madinah, memang aslinya sampai sekarang tidak ditemukan. Ya, tapi ada beberapa penulis sejarah yang membuat salinan-salinannya. Nah, ini ada beberapa versi. Ada yang salah satu versi itu ada jumlah pasalnya itu ada 86. Ada yang versi yang lain jumlah pasalnya ada 69. Ada versi yang lain pasalnya berjumlah sekitar 47. Ya, jadi ini sudah mulai ditulis oleh para ahli sejarah pada abad ke-8, ya, sekitar tahun 700-an Masehi, ya, atau Miladiah. Sampai ke tahun 800 Miladiah itu ada banyak ditulis sirah, ya, di antaranya sirah Ibnu Hisam, sirah Ibnu Ishaq, ya. Nah, dari sirah-sirah inilah kemudian para ahli atau para ilmuwan, ya, termasuk mereka-mereka yang tidak beragama Islam, ya, kaum orientalis, ya, orang-orang yang tidak beragama Islam tapi mempelajari Islam, banyak di antara mereka yang kemudian menulis isi-isi dari atau pokok-pokok isi dari Piagam Madinah ini, yang intinya adalah mengatur bagaimana interaksi masyarakat yang plural. Ya, plural itu bermacam-macam, Pak.
pluralistik, ya. Jadi Bapak-bapak harus bisa membedakan apa arti pluralistik dan pluralisme, ya. Tahu bedanya, ya? Pluralisme dan pluralitas atau pluralistik, ya. Kalau pluralistik atau pluralisme itu kalau dalam bahasa kita sering diterjemahkan kebinekaan, bermacam-macam, ya, bermacam-macam suku, bermacam-macam warna kulit, ya, termasuk bermacam-macam agama, katakanlah. Ini memang satu realita atau suatu fakta. Nah, beda dengan pluralisme. Kalau pluralisme itu suatu faham, ya, satu faham. Kalau kita bicara tentang faham, pasti menyangkut akidah di situ, Pak. Nah, pluralisme itu adalah suatu faham yang tidak memperbolehkan ada satu agama yang menyatakan kebenaran mutlak dari agamanya, ya. Truth claim, ya, klaim kebenaran. Jadi semua agama baik, semua agama dianggap sama. Nah, ini namanya pluralisme, Pak. Nah, kita menerima pluralitas, kita menerima pluralistik, kita menerima apa namanya kebinekaan, tapi kita tidak menerima pluralisme. Paham, ya? Karena dalam Islam jelas, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Ya, yang lain tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Ali Imran 18. Jadi, pada masa itu memang kondisi masyarakat itu plural, ya. Bahkan saya katakan yang 70% itu kurang lebih orang-orang yang masih kafir, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, bahkan ada orang-orang ateis lah dalam bahasa kita, orang yang tidak bertuhan. Ya, tapi Nabi sebagai pemimpin di situ wajib mengatur bagaimana mereka berkehidupan, ya, berinteraksi di tengah-tengah mereka. Ya, jadi kaum muslimin sendiri hanya sekitar tidak lebih dari 30%. Ada yang mengatakan bahwa seluruh penduduk Madinah pada saat itu kurang lebih sekitar 10.000, Pak. Ya, 10.000. Jadi umat Islamnya nggak sampai 2.000, ya, sekitar, ya, mungkin sekitar 2.000 sekian, ya. Jadi yang selebihnya hampir 8.000 itu orang-orang yang belum masuk Islam. Ya, nah maka Nabi membuat piagam Madinah ini, ya, aturan bermasyarakat dalam suatu negara, dan ini adalah negara yang paling modern pada saat itu, ya, karena satu-satunya negara yang punya konstitusi, ya. Nah, di sini ada penulis Sirah Nabawiyah, ya, kitabnya berjudul Durus Wala Ibror, ya, Dr. Mustafa Asy-Syibai. Jadi beliau katakan dalam buku beliau itu pokok-pokok isi piagam Madinah. Yang pertama, ya, isi dari pokok piagam Madinah itu adalah kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan suku, bangsa, dan ras. Jadi Nabi pertama kali konsolidasi memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah. Karena pada saat itu yang beragama Islam bukan cuma orang Arab, Pak. Ada Salman Al-Farisi yang orang Persia. Ada orang Yahudi, ya, Abdullah bin Salam. Itu orang Yahudi yang masuk Islam. Ada orang Romawi yang masuk Islam. Termasuk ada dari suku-suku yang berasal dari Mekah, ya, kaum Muhajirin. Kemudian ada beberapa suku yang dari Madinah, dari kaum Ansor. Nah, inilah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, memperkuat, ya, kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan suku, bangsa, dan ras. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Nabi fokus pada persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga masyarakat. Ini yang harus kita pahami, Pak. Ya, ketika negara itu diatur oleh Islam, ya, atau negara itu berideologikan Islam, hak dan kewajiban seluruh warga negara itu sama. Apakah dia orang Islam atau bukan orang Islam? Ya, jadi dalam persoalan hukum, ya, dalam hal ekonomi, ya, hak dan kewajiban masing-masing warga negara itu sama, ya. Dan orang yang tidak beragama Islam tidak dipaksa masuk Islam. Ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Karena Allah katakan, ya, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas kok mana yang lurus dan mana yang sesat, gitu, ya. Jadi tapi mereka harus patuh kepada aturan-aturan kenegaraan berdasarkan Islam, ya. Mereka orang-orang yang patuh ini disebut dengan kafir zimmi, ya, orang-orang kafir yang berada dalam jaminan keamanan dan keselamatan oleh negara Islam. Ya, kemudian yang ketiga, ya, Nabi menekankan adanya gotong royong dalam segala hal, ya, tapi bukan untuk dalam kezaliman, dosa ataupun permusuhan. Ya, sebagaimana firman Allah, ta'awanu fil birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Ya, bergotong royonglah kalian, ya,
tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, ya, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa, ya, dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan. Jadi baik yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam, ya, ditumbuhkan iklim untuk gotong royong dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, kompak dalam menentukan hubungan dengan musuh-musuh Islam. Jadi siapapun yang hidup di Madinah pada saat itu, di daulah Islam pada masa itu, ya, mempunyai musuh yang sama, ya. Artinya siapa yang menjadi musuh negara, yaitu menjadi musuh warga negara. Apakah dia beragama Islam atau apakah dia tidak beragama Islam. Ya, jadi dalam hubungan antar negara itu ada yang namanya alaqah harbiyah, Pak. Jadi hubungan perang. Ya, jadi kalau ada negara yang katakanlah seperti Israel gitu ya hari ini, ya, itu sebenarnya dengan umat Islam itu hubungannya bukan hubungan yang baik, karena mereka memerangi saudara-saudara kita umat Islam. Maka hubungannya disebut dengan alaqah harbiyah, alaqatun harbiyah. Jadi hubungan perang. Dan wajib sebenarnya umat Islam membalas mereka, ya, untuk melindungi dan membela saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 190. Qatilu fisabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi memerangi saudara-saudara kalian. Ya, sayangnya ya ini belum ada, ya. Jadi Hamas itu kecil sekali, tidak mungkin bisa mengalahkan Israel yang dibantu Amerika, dibantu negara-negara Eropa, ya, dibantu PBB, ya. Jadi ya memang harus disampaikan apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah kemudian yang punya kekuasaan, punya kekuatan militer itu dapat hidayah atau tidak? Nah, itu urusan Allah. Nah, yang kelima, ya, Nabi kemudian membangun suatu masyarakat dalam satu sistem yang sebaik-baiknya, yaitu sistem Islam. Ya, jadi tidak ada sistem apapun dalam kehidupan ini yang sebaik Islam lah, katakan. Islam ini datang dari zat yang maha benar, pasti sistemnya benar, ya. Islam datang dari zat yang maha sempurna, pasti sistemnya sempurna. Ya, Islam datang dari zat yang maha adil, pasti sistemnya adil, ya, bagi siapapun, bagi manusia. Ya, bukan hanya bagi umat Islam, tapi ada keadilan di sini. Tadi dikatakan hak kewajiban itu sama bagi seluruh warga masyarakat. Nah, yang keenam, melawan orang-orang yang menentang negara dan membangkang sistemnya. Jadi berat, ya, hukuman bagi pengkhianat negara itu berat, Pak. Ya, mata-mata misalnya, tajassus namanya. Ini haram hukumnya. Ya, memata-matai, kemudian membocorkan rahasia negara pada bangsa lain atau negara lain atau musuh-musuh Islam. Ya, jadi orang-orang yang menentang negara, ya, itu dosanya besar sekali dan hukumannya juga berat. Yang ketujuh, melindungi orang yang ingin hidup berdampingan dengan orang Islam, tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Nah, ini luar biasa ini, ya. Jadi kadang kita ini ditakut-takuti dengan sistem Islam. Ya, kan banyak itu kalau stigma, ya, atau stempel yang negatif gitu pada syariat Islam. Syariat Islam itu datang dari Allah, pasti benar, pasti baik. Ya, termasuk perlakuan terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, jadi dalam Piagam Madinah itu ada perlindungan, Pak, ya, terhadap orang-orang kafir yang ingin hidup berdampingan dengan umat Islam. Gitu. Ya, jadi negara itu melindungi mereka. Ini yang saya katakan tadi, kafir zimmi, atau nanti ada namanya kafir musta'man. Ya, orang-orang kafir yang memang mereka meminta perlindungan, ya, yang lari dari wilayah lain kemudian masuk ke negeri Islam, ya, kemudian mereka meminta perlindungan, akan dilindungi meskipun mereka tidak beragama Islam, ya. Kemudian mereka dipersilakan untuk hidup berdampingan dengan umat Islam, ya. Kemudian yang ke-8, umat non-Islam bebas melaksanakan agamanya. Nah, boleh mereka beribadah, ya, sesuai dengan keyakinannya, ya, tidak ada perusakan tempat ibadah mereka, ya, tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Ya, makanya ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, ya, ini kan kisahnya masyhur, ya. Palestina itu menjadi milik umat Islam itu karena pada saat itu, ini tahun 637 Masehi, Pak, ya, pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab.
itu diserahkan oleh pemimpin Yerusalem yang namanya Uskup Sopronius kepada Umar bin Khattab. Ya, karena mereka tahu bahwa Umar bin Khattab ini pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang terkenal pada saat itu. Ya, pemimpin Islam yang sangat terkenal. Di samping terkenal keadilannya, kebijaksanaannya juga terkenal kekuatannya. Ya, lalu kemudian tanpa ada apa istilahnya banyak syarat. Ya, memang terjadi sedikit peperangan kurang lebih 1 bulan. Ya, pemimpin pasukan Islam pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, tapi kemudian tidak lama Uskup Sopronius, ya, pemimpin Yerusalem menyerahkan Palestina kepada Umar bin Khattab. Nah, yang pertama kali dibuat oleh Umar bin Khattab apa? Beliau membuat satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Umariyah. Ya, perjanjian Umariyah namanya. Maka diambil dari nama Umar. Isinya apa? Perlindungan terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, beliau menyatakan apa namanya? Harus ada perlindungan terhadap tempat ibadah mereka, harus ada perlindungan terhadap harta mereka, harus ada perlindungan terhadap apa namanya jiwa-jiwa mereka. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang Nasrani, karena pada saat itu Palestina dihuni mayoritas oleh orang-orang Nasrani, yang pada masa itu sudah menjadi apa namanya pengetahuan umum, Pak, bahwa orang-orang Yahudi itu liciknya luar biasa, jahatnya luar biasa. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah apa? Jaminan keamanan, jaminan perlindungan untuk orang-orang Nasrani dari kejahatan orang-orang Yahudi. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada masa itu. Ya, nggak boleh diganggu orang-orang yang taat ya kepada aturan Islam, yang ingin hidup berdampingan dengan umat Islam. Nah, nomor 9, umat non-Islam harus ambil bagian dalam pembiayaan negara sebagaimana umat Islam. Ya, karena negara ini tentu milik semua rakyat yang ada di wilayah itu. Ya, tapi sebenarnya tidak terlalu besar, Pak, kewajiban orang-orang non-Islam itu. Ya, umat Islam lebih besar kewajibannya. Ya, ada zakat, ada infak, ada sodako, gitu kan. Kalau ada satu keadaan di mana negara membutuhkan, ada yang namanya doribah. Ya, doribah itu pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang kaya, dan itu hanya kepada orang-orang Islam. Ya, ini kalau negara dalam kondisi sulit keuangannya. Orang-orang kafir yang kaya tidak dipungut, ya. Jadi orang-orang kafir yang kaya tidak di apa namanya mintai kontribusi, tapi ada kewajiban mereka membayar apa yang namanya jizyah. Ya, jizyah itu pungutan kepada orang-orang kafir yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, karena yang tidak beragama Islam kan banyak yang tidak mampu juga. Nah, itu tidak diambilkan dari zakat, ya, tapi diambilkan dari jizyah. Yang pungutan itu dilakukan terhadap orang-orang kafir juga. Ya, jadi di sini ada kewajiban bagi mereka untuk membayar jizyah orang-orang kafir ini. Kemudian yang ke-10, umat non-Islam atau orang-orang kafir ini mereka juga harus saling membantu dengan umat Islam untuk menolak bahaya yang mengancam negara. Ya, kurang lebih tadi sudah kita sampaikan bahwa negara ini milik bersama. Ya. Baik yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam. Ya, kemudian mereka juga harus ikut membiayai perang apabila negara dalam keadaan perang dengan negara lain. Ya, jadi pembelaan mereka terhadap negara juga apa namanya porsinya sama ya dengan umat Islam. Nah, ini nomor 12 ini juga penting. Umat Islam dan non-Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang memusuhi negara. Ya, pengkhianat negara, ya, tidak boleh. Jadi besar ininya apa namanya hukumannya, dosanya, ya, terhadap pengkhianat negara. Ya, karena kadang ada saja, Pak, orang-orang yang di suatu negara itu kemudian untuk kepentingan pribadi mereka berpihak kepada musuh. Ya, sejak zaman penjajahan dulu kan banyak yang model begini ya. Zaman Belanda itu yang berpihak kepada Belanda banyak juga itu sebenarnya. Ya. Atau sekarang inilah yang berpihak kepada Israel ada nggak? Banyak. Ya, kalau kita lihat di sosial media itu sedih, ngakunya Islam tapi berpihaknya kepada Israel. Ya, sampai di sana diterima oleh pemimpin Israel, gitu kan? Nggak mungkin kalau itu tidak ada imbalan materi, gitu ya. Ngakunya Islam, berasal dari ormas Islam, tapi berpihaknya kepada musuh-musuh Islam. Ya, udah luar biasa ini apa namanya dosanya.
Ya, sementara umat Islamnya banyak sekali mengalami penderitaan, terus dibunuh. Ya, kemarin ada sholat subuh, Pak, ada dibom itu 100 orang meninggal. Ya, jadi lagi ini kok kemudian ada orang yang mengaku Islam tapi berpeluk-pelukan dengan orang-orang yang menjadi pemimpin negara-negara penjajah, gitu ya, berfoto bersama, ya, dan seterusnya. Luar biasa ininya dosanya, nggak punya empati mereka. Yang ke-13, warga negara bebas keluar masuk negara selama tidak merugikan negara. Jadi belum ada paspor ya pada saat itu ya, tidak ada paspor. Jadi dan begini, wilayah kekuasaan baginda Nabi itu sampai beliau wafat itu seluruh jazirah Arab, ya, wilayah Timur Tengah. Itu kalau sekarang jadi kurang lebih sekitar 22 negara, ya, 22 negara. Ya, bebas kalau mau lintas wilayah di situ. Beda dengan sekarang, ya. Sekarang kalau orang dari Arab Saudi mau ke Yaman, mau ke wilayah-wilayah yang dekat saja dibutuhkan paspor dan sebagainya. Administrasinya rumit. Ya, kita mau ke Singapura aja misalnya harus ada paspor, gitu ya. Kemudian di negara-negara tertentu harus ngurus visa dulu dan seterusnya. Ya, tapi ketika Islam pada masa jayanya, ya, orang mau pindah, katakanlah mau main ke benua lain itu tidak dibutuhkan paspor, Pak. Ya, karena pada waktu itu Asia, Eropa, Afrika itu satu negara, ya, pada zaman sahabat, ya, pada masa-masa sahabat. Kalau masa Nabi kan baru Jazirah Arab, ya, Timur Tengah. Ya, jadi dalam masa-masa beliau berada di Madinah itu awalnya negara itu hanya di wilayah Madinah. Tapi beliau wafat, wilayah negara itu sudah meliputi seluruh Jazirah Arab. Ya, umat Islam bebas kemana-mana, ya, tanpa dimintai macam-macam, ya, administrasi. Ya kayak kita kalau mau ke Surabaya misalnya, kan nggak perlu paspor, ya. Tapi kalau zaman itu orang dari Eropa mau ke Asia itu nggak dibutuhkan paspor, ya, karena satu negara. Ke Afrika misalnya, ya, dari Arab Saudi mau ke Spanyol misalnya, ya, itu kan satu negara dulu. Ya, ke Turki juga bagian dari negara Islam pada saat itu. Kemudian yang ke-14, ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan pada prinsip tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, ya, tidak atas dosa dan aniaya. Ini sebagaimana tadi, ya, poin poin ketiga tadi, ya, ta'awanu fil birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan ini ditujukan kepada seluruh warga negara, bukan hanya kepada umat Islam. Nah, yang ke-15, ini yang penting, Pak. Ya, ini yang paling penting ini kalau menurut saya. Dasar-dasar tadi, nomor 1 sampai 14 tadi, itu yang menjadi fondasi kekuatannya, itu adalah dua hal. Yang pertama adalah kekuatan ruh atau kekuatan spiritual. Ya, kekuatan akidah. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, bahkan kita ini kalau untuk agama ini nyawa pun kita korbankan, Pak. Jangankan harta, ya, nyawa juga kita korbankan. Wong imbalannya surga, kan, gitu kan. Makanya dalam Quran itu Allah memerintahkan kita untuk mengorbankan apapun yang kita miliki ini untuk agama ini. Ya, tapi kalau di dalam perintah untuk jihad, biasanya yang didahulukan harta atau jiwa, Pak? Harta biasanya, karena orang itu sulit itu untuk mengelepaskan hartanya, gitu, termasuk untuk agama ini. Kan biasanya bi amwalikum wa anfusikum, gitu kan. Nah, tapi orang kalau sudah mempunyai syakhsiah Islamiyah, ya, itu kekuatan ruh atau kekuatan spiritualnya itu sudah sempurna, ya, pada masa-masa itu. Ya, baginda Nabi itu membina, mengkader orang-orang yang beragama Islam, itu sudah apapun yang mereka miliki, itu mereka bisa korbankan untuk agama ini. Ya, jadi ruh atau spiritual itu iman, ya, atau akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Islam, ya, kepada agama ini. Ya, lalu yang kedua, ya, selain adanya kekuatan ruh atau kekuatan spiritual, ya, kekuatan akidah, ada kekuatan fisik atau materi, Pak. Ya, artinya beliau juga fokus kepada kekuatan militer, ya, pertahanan. Jadi negara itu kan membutuhkan pertahanan, ya, membutuhkan kepemimpinan yang kuat,
Nah, ini juga menjadi fokus dari yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ya, dalam mengelola negara pada masa itu. Jadi dua ini yang menjadi kunci kekuatan negara Islam pada masa-masa baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau berada di Madinah.